Assalamualaikum teman-teman, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga saat ini Allah berikan teman-teman dan keluarganya kesehatan, dilimpahkan keberkahan dan diliputi kebahagiaan. Amin. Di video kali ini saya mau berbagi kegiatan sebagai seorang istri yang juga bekerja. Jadi saya tuh sebenarnya udah bangun dari jam 4 pagi tadi, tapi karena saya melakukan kegiatan yang lain jadi baru bisa beraktivitas di dapur itu jam 4 lewat. Nah, ini lanjut saya mau nyuci sayur-sayurannya dulu yang mau saya masak. Sayur-sayuran padahal sayurnya cuma satu jenis. Ya, waktu saya beli sarung tangan karet yang pernah saya share di minggu yang lalu, saya bilang ya kalau saya tuh kayaknya nggak kuat kena dinginnya air pagi hari ya atau subuh hari. Jadi kayaknya mungkin udah cocok nggak sih umur 42 tuh sakit rematik. Nggak tahu ya, tapi alhamdulillah setelah saya pakai sarung tangan karet ini telapak tangan saya tuh kayak nggak nyeri lagi gitu, alhamdulillah. Tapi ini tetap ya saya memperlakukan sarung tangan karetnya tuh kayak tangan gitu, jadi kalau abis pakai ini terus dicuci pakai sabun cuci tangan gitu. Nah, ini saya abis nyuci sawi putih dan juga nyuci cumi asin. Dan sebelumnya ini saya mau ngembaliin hasil cucian tadi malam yang udah selesai ditirisin. Dan lanjut untuk persiapan masaknya. Untuk menu bekal makan siang saya dan suami, seperti biasa adalah yang dimasak adalah makanan-makanan atau sayur-sayuran yang super simple aja proses masaknya. Nah, kali ini saya mau tumis sawi putih aja, terus lauknya itu nanti saya mau bikin cumi asin cabai hijau. Requestannya Pak suami karena dia ternyata ketagihan waktu dibekelin cumi asin cabai hijau. Ya udah, akhirnya saya bikin ulang lagi. Biasanya sih memang saya kalau masak itu 2 menu, yang satu sayuran, yang satu itu lauk gitu ya. Jadi kalau ada protein hewani ya saya masak protein hewani, entah ayam atau telur atau kayak cumi asin kayak gini. Tapi kalau nggak ada ya dapatnya dari protein nabati, entah tempe, entah tahu. Jadi biasanya ya itu biar ada menu pendampingnya dari sayur. Jadi insya Allah walaupun sesimpel apapun masakannya, insya Allah sih sehat ya yang kita makan dan lebih dijamin bersih dan pastinya irit. Jadi makanya dibela-belain bangun pagi subuh hari. Kenapa saya mulainya itu jam 4 pagi? Karena biar nggak terlalu terburu-buru gitu proses persiapan saya berangkat ke kantor. Jadi kayak gini nih, masak, terus masaknya tuh nggak terlalu buru-buru banget gitu. Ini aja padahal masak simple ya, tapi bisa menghabiskan waktu 1 jam karena emang terkadang yang bikin lama masak tuh persiapannya ya bun, kayak motong-motongin atau kupas-kupasin gitu ya. Tapi ini alhamdulillah semuanya simple yang dimasak, terus bumbunya nggak ribet. Jadi ya alhamdulillah 1 jam juga selesainya. Apalagi kalau sambil divideoin lebih lama lagi ya nggak sih? Dan ini saya udah mempersiapkan untuk bumbu cumi asin cabai hijaunya. Bumbunya biasa aja, cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai hijau pastinya. Terus ada cabai rawit biar agak pedas. Gitu. Dan saya juga udah nggak sanggup kalau harus ngulek-ngulek, jadi untuk mempercepat prosesnya ini saya ngalusinnya pakai hand blender aja. Ini saya pakai yang tempat yang kayak buat food prosesornya, jadi hasilnya itu nggak terlalu halus, tapi nggak apa-apa, jadi lebih enak gitu teksturnya ketika dimakan. Nah, ini saya mempersiapkan untuk masakan yang pertama, jadi ini 2 tungku saya pakai sekaligus, tapi yang pertama kali mau saya masak itu untuk sawi putihnya. Jadi yang simple dulu yang kita mulai. Nah, ini seperti biasa kalau tumisan cuman pakai bawang putih, bawang merah. Nggak pakai bawang merah deh kalau untuk ini. Jadi saya pakai bawang putih aja sama cabai rawit gitu. Sama cabai merah. Pokoknya ini nggak terlalu pedas karena nanti kan pedasnya udah dapat dari si cumi asin cabai hijaunya ya. Jadi ini bumbunya untuk yang sawi putihnya agak simpel aja. Ya udah deh, kalau untuk bumbunya udah selesai, udah mulai setengah mateng untuk bawang putihnya. Lanjut deh dimasukin sambal
sama si sawi putihnya. Pokoknya sesimpel itu aja sih. Yang penting untung alhamdulillah tuh suami juga dibawain apa aja makan gitu. Jadinya istrinya juga nggak pusing. Mau makanannya menunya itu aja diulang-ulang juga alhamdulillah dia nggak ngerasa bosen. Ya udah, paling saya yang suka bosen. Dan ini saya masukin bumbunya, bawang jadinya, garam, gula, penyedap rasa, kaldu ayam gitu. Mecin. Oke deh, jadi ini cuman pakai bawang merah. Kok kenapa bawang mulu yang kesebut ya? Padahal bawang merah nggak dipakai. Cuman pakai garam, gula, sama kaldu ayam aja. Udah deh, dikasih sama air sedikit aja. Next, untuk urusan sawi putihnya udah beres, lanjut itu ke sebelahnya, saya mau mengeksekusi untuk si cumi asin cabai hijaunya. Nah, ini kan penggorengannya tuh cepet banget panas, jadi ya udah dinyalain sebentar aja, minyaknya juga udah langsung panas. Jadi ini seperti biasa yang ditumis bumbunya dulu. Nah, ini ya kalau pakai wadah yang food processor ini, hasil menghancurkan bumbunya tuh nggak yang terlalu nggak terlalu halus banget. Dan alhamdulillah ini udah masuk waktunya sholat subuh, saya tinggal dulu. Alhamdulillah sholat subuhnya udah selesai. Tadi sengaja kompornya saya matiin biar tenang gitu ya waktu sholat, jadi nggak kepikiran ini gosong apa enggak. Udah lanjut, ini untuk bawang. Kok bawang lagi, astagfirullahaladzim. Untuk bumbunya, cabai hijaunya ini udah oke, udah matang, jadi langsung saya bumbuin garam, gula, terus sama kaldu ayam. Gak terlalu banyak karena kan cumi asinnya udah asin, namanya juga cumi asin Yulia. Ya cuminya udah asin ya, jadi saya nggak mau terlalu tambahin kaldu ayam, takutnya keasinan. Udah deh, simple banget ya masakannya, emang diwajibkan gitu ya. Kalau masak subuh-subuh tuh jangan yang rempong-rempong gitu. Ini aja udah masya Allah alhamdulillah, makannya insya Allah nanti siang udah nikmat banget. Udah deh beres. Setelah masakannya untuk makan siang udah beres, lanjut saya mau mempersiapkan untuk bikin sarapan. Jadi biasanya saya sama suami tuh nggak pernah sarapan di rumah atau sarapan sebelum berangkat tuh nggak pernah, karena berbahaya untuk perut kami. Takut bergejolak karena udah beberapa kali suami dan saya itu kalau di rumah pagi-pagi makan tuh repot di stasiun, mules say. Jadi ya udah, kita mempersiapkan sarapannya tuh biasanya di kantor aja. Nah, ini yang simpel-simpel aja sarapannya, pakai roti, selainya yang ada aja. Udah deh, siap tinggal dibawa ke kantor. Dan ini untuk makanannya, untuk makan siangnya, sayur dan cumi asinnya juga udah mulai dingin, jadi mulai saya masukin ke wadah makanannya. Untuk nasi ini saya mempersiapkannya itu udah dari semalam gitu ya, jadi nggak perlu nunggu sampai dingin banget gitu. Jadi karena emang tadi pas subuh, pas saya udah bangun langsung cabut, jadi pas udah diselesaiin ini masakannya semua, nasinya juga udah mulai dingin. Dan ini juga sayurnya udah mulai agak dingin, jadi saya masukin aja ke dalam plastik. Jadi masih menggunakan plastik ya kalau untuk sayur-sayurannya, karena beberapa kali udah pernah pakai kotak makanan itu saya belum punya tempat wadah makanan yang ada karetnya gitu, jadi masih suka tumpah. Jadi buat keselamatan biar nggak bocor, saya masih pakai wadah plastik deh. Nanti insya Allah deh kalau ada rezekinya nyari wadah yang ada karetnya gitu, jadi untuk menghindari bocor-bocor. Insya Allah deh nanti dicari-cari wadah makanannya. Seperti biasa, ini yang kecil atau yang sedikit, lebih sedikit itu buat saya, yang banyak buat suami. Oke deh, lanjut, ini mau cuci peralatan masaknya. Jadi membiasakan diri nih untuk repot sekalian. Jadi kalau udah selesai semuanya, peralatan masaknya juga kan udah dingin, jadi udah tinggal bisa dibersihin, dicuci. Karena pertimbangannya juga biarin aja deh, capek
di awal, karena takutnya kalau pulang kerja dalam keadaan rumah berantakan, terus banyak kotoran di dapur gitu ya, nanti malah saya yang udah capek beraktivitas dari pagi tuh ya sampai malam nanti bisa jadi reok. Nanti jadi uring-uringan gitu ya kan. Udah tahu dengan emosionalnya, tingkat emosinya, jadi diatasi aja sendiri. Nah, cara mengatasinya adalah ninggalin rumah dalam keadaan bersih. Nah, ini juga nanti sebelum berangkat juga semua sampah-sampah dikeluarin, jadi biar nggak ada kecoa atau ya makhluk-makhluk yang tidak diinginkan untuk hidup di rumah. Saya nggak mau berdampingan dengan kecoa. Biarkan dia hidup di habitatnya di sana, jangan di rumah ini. Makanya sebisa mungkin harus bersih, jangan ninggalin sampah, kotoran masakan, kotoran makanan tuh biasanya kan yang bikin si kecoa betah di dalam rumah kita gitu ya. Nah, lanjut, ini sinknya juga langsung saya bersihin. Jadi pokoknya kalau untuk sink ini tuh rutin banget saya bersihin setelah habis nyuci peralatan masak atau peralatan makan. Jadi nggak sampai berkerak, nggak sampai susah gitu effort ngebersihinnya. Udah deh, selesai semuanya, udah beres. Terus ini juga kanebo yang biasa buat nadangin di ujung situ di bawah keran gitu, saya juga keringin di situ. Terus ini juga si sarung tangan karetnya juga saya tirisin biar dia nggak lembab. Karena semua udah beres semua, yuk lanjut kita tidur. Nggak mungkin ya. Jadi ini lanjut untuk panci rice cookernya ini saya rendam dulu. Habis itu selesai semuanya, ngebersihin kompor juga. Pokoknya sebenarnya ini ngebersihinnya nggak perlu tenaga ekstra ya, karena emang cuman kotoran hari ini aja, ciprat-cipratan bekas tadi masak tadi itu aja. Dan alhamdulillah lanjut kita bersiap diri untuk berangkat ke kantor, mandi dan sebagainya. Alhamdulillah persiapannya juga udah beres. Lanjut kita berjibaku dengan angkot-angkot, dengan motor-motor lain di luar sana. Jadi ini semenjak anak sekolah masuk yang offline ya, tetap muka, jadinya persaingan kita tuh nggak cuma sesama budak korporat atau karyawan-karyawan yang lain, tapi persaingan di jalanannya tuh bareng sama anak-anak sekolah juga. Jadi lebih macet. Alhamdulillah ini udah sampai stasiun, udah di parkiran motor, dan lanjut mau masuk ke dalam stasiun Bogor. Ini kalau udah agak siang, stasiun Bogor juga udah langsung masuk ke dalam tempat kita ngetap di loketnya ini nih. Tapi kalau pagi-pagi tuh dia kayak arena bermain yang harus muter-muter dulu. Jadi ini saya sekarang kalau semenjak anak-anak sekolah masuk tuh sampai stasiunnya tuh jam 7-an gitu, jam 7 lewat. Dan alhamdulillah ini juga udah sampai di stasiun Gondang Dia. Artinya saya udah nggak di Bogor lagi, udah di Jakarta Pusat. Alhamdulillah tinggal jalan kaki doang, nyampe deh di kantor. Oke deh, selesai dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatan saya dari pagi tadi jam 4 pagi sampai akhirnya saya nyampe ke kantor. Ini sekitar jam 9 kurang atau setengah 9 kalau nggak salah tadi. Dan saya mohon maaf ya buat teman-teman kalau ada perkataan atau perbuatan saya yang nggak berkenan di hati teman-teman. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.